Harus host atau co-host. Sudah saya record ya. Silakan Mbak Vita, boleh dilanjutkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Waalaikumsalam. Saudara Rahmat yang telah sampai ke tahap ini. Jadi pertama-tama boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Mohon izin, perkenalkan nama saya Rahmat Nur Rahman, usia 27 tahun. Saya berasal dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saya merupakan alumni dari Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, di mana yang menjadi konsentrasi ilmu saya pada S1 adalah meteorologi. Kemudian sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi, setelah menyelesaikan pendidikan, saya kemudian mengabdikan diri sebagai ASN di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Saya memiliki tugas sebagai pengamat dan parakirawan cuaca, dan saya juga bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi layanan cuaca. Kemudian saya pada kesempatan ini saya memilih program studi penginderaan jauh di Universitas Gadjah Mada. Terima kasih. Baik, kemudian boleh diceritakan mengenai kelemahan dirinya dan cara mengatasinya. Kelemahan diri yang saya miliki adalah saya uh, tidak fokus ketika mengerjakan sesuatu pekerjaan yang mendekati deadline. Nah, saya menyadari dan saya berusaha segera mengatasi permasalahan tersebut. Saya kemudian ketika ada suatu pekerjaan, saya selalu membuat skala prioritas agar dengan tingkatan yang berbeda, ada yang tingkatan sangat urgent dan penting, sehingga apa yang menjadi pekerjaan saya dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih. Baik, Pak Rahmat, jadi saya lihat di sini nilai TOEFL-nya cukup tinggi, 510. Jadi saya akan bertanya menggunakan bahasa Inggris, bisa ya? Oke. Tell Um, me, why do you choose LPDP as your scholarship? Mohon izin Ibu, saya belum mempersiapkan untuk bahasa Inggris, mungkin bisa dengan bahasa Indonesia. Baik, mengapa Bapak memilih LPDP sebagai beasiswa Bapak? Saya memilih LPDP sebagai beasiswa saya karena saya memiliki visi, saya memiliki visi dan misi yang sama, saya memiliki tujuan yang sama dengan visi misi LPDP. Kemudian berangkat dari permasalahan yang saya hadapi di instansi dan juga di Indonesia, saya tergerak untuk menjadi problem solver. Untuk itu, dengan menjadi award LPDP tentunya akan lebih mudah untuk saya bisa merealisasikan eh, kontribusi yang akan saya lakukan. Kemudian dan untuk Indonesia, untuk merealisasikan tujuan dan juga untuk Indonesia yang lebih baik. Selain itu, dengan support yang ditawarkan LPDP berupa dukungan dana dan juga LPDP memiliki suatu wadah organisasi di mana wadah organisasi tersebut dinamakan Mata Garuda yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, Mata Garuda tersebut memiliki latar belakang pendidikan dengan eh, banyak orang yang memiliki latar belakang pendidikan, sehingga nantinya ke depan saya akan berkolaborasi dengan orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan tersebut. Dengan begitu akan mencakup suatu nilai LPDP yaitu sinergi dan akan mempercepat kontribusi saya ke depannya. Terima kasih. Baik, kemudian bisa ceritakan rencana 5 tahun ke depannya? Untuk rencana 5 tahun ke depan, eh, tentunya saya akan menyelesaikan studi tepat waktu. Saya akan membuat dengan riset penelitian yang sudah saya rencanakan. Setelah itu, tentunya saya akan kembali mengabdikan diri di lingkungan sebagai ASN di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Saya akan menjadi praktisi dan kemudian dari hasil penelitian yang sudah saya lakukan sewaktu menjalankan studi akan saya terapkan ke dalam instansi. Dengan demikian, saya berharap dengan demikian
nantinya rencana penelitian tersebut dapat berdampak juga pada stakeholders terkait. Terima kasih. Baik, jadi saya lihat di sini Bapak sudah memiliki LOA dari UGM ya. Siap, benar Ibu. Apakah sudah ada dihubungi akademisi atau staf pengajar di sana, Pak? Saya sendiri sudah memiliki LOA dari program studi penginderaan jauh Universitas Gadjah Mada, dan saya juga sudah menghubungi pihak akademisi, sivitas akademik di prodi tersebut. Beliau seorang dosen bernama Bapak Dr. Sandi Budi Wibowo, SPMSC, yang juga ahli dalam kegunung-apian dan juga remote sensing. Alasan saya menghubungi beliau adalah karena beliau banyak sekali penelitian yang juga relevan dengan penelitian saya yang akan saya rencanakan nantinya. Kemudian setelah itu beliau juga sudah mendukung, saya juga sudah menceritakan apa rencana penelitian saya nantinya, dan beliau juga sudah mendukung rencana penelitian saya ini. Begitu. Bapak menghubunginya lewat apa, Pak? Saat itu? Ya, saya menghubunginya via email. Karena di Baik. situ ada website dari Sivitas Akademik, Acat Staf UGM. Di situ tertera kurikulum dan juga tertera dosen-dosen yang mengampunya. Juga kemudian ada email, kemudian saya coba menghubungi email itu dan mendapat respon baik dari beliau. Baik, Pak. Saya lihat penginderaan jauh itu banyak mata kuliahnya di universitas luar negeri. Saya lihat juga Bapak sudah mengambil course banyak ada beberapa di luar negeri ya, Pak. Lalu Benar, Ibu. mengapa memutuskan untuk melanjutkan studi di dalam negeri? Padahal course-nya ini sudah sangat bagus, banyak mengambil course di luar negeri, Pak. Kenapa memutuskan untuk melanjutkan di dalam negeri? Adapun alasan saya melanjutkan studi di dalam negeri adalah karena berkaitan dengan rencana penelitian yang nantinya akan saya ambil. Perlu diketahui bahwa saya membuat rencana penelitian yaitu pemanfaatan penginderaan jauh dan pemodelan PUF untuk pemanfaatan untuk deteksi debu vulkanik. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara dengan banyak deretan gunung berapi dan dilintasi oleh cincin api Pasifik. Kita tahu bahwa tidak semua negara di dunia ini dilintasi oleh cincin api Pasifik, sehingga negara-negara tersebut tidak menjadi suatu urgensi penelitian, suatu urgensi debu vulkanik. Sehingga saya memutuskan setelah itu juga saya sudah mencari saya juga sudah mencari kurikulum dan akademisinya yang dan di UGM sesuai dengan apa yang saya relevan, sesuai dengan apa yang saya mau untuk untuk bisa menjadi kontribusi saya ke depannya. Dengan demikian saya meyakini bahwa dengan saya berkuliah di dalam negeri saja sudah cukup untuk menjawab rencana penelitian dan kontribusi ke depan nantinya. Terima kasih. Baik, Pak. Kemudian apa yang telah Bapak lakukan sejauh ini untuk kontribusi Bapak untuk menunjukkan kepedulian Bapak terhadap bidang studi yang akan Bapak ambil? Pada dasarnya saya bersekolah tinggi meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Di sana kita juga diajarkan terkait tentang remote sensing, penginderaan jauh ini. Di sana saya mendapat dasar-dasar ilmu terkait tentang remote sensing. Kemudian di luar dari kuliah, saya juga mengikuti diklat, mengikuti short course internasional partisipan, serta saya juga saya juga aktif dalam kepenulisan jurnal ilmiah yang terpublikasi. Sehingga saya sudah merasa mendapat dasar-dasar ilmu yang nantinya mungkin bisa diterapkan saat saya studi nantinya. Baik, Pak. Kemudian apakah saat ini Bapak sudah berkeluarga? Saat ini saya sudah berkeluarga per Mei 2022. Baik. Bagaimana nantinya ketika Bapak melanjutkan studi,
dan juga Bapak harus meninggalkan keluarga Bapak ketika menjalankan studi Bapak? Ketika saya menjalankan studi, tentunya tentunya di awal pernikahan kami sudah membuat suatu kesepakatan bahwa kami akan saling mendukung karir antara satu sama lain. Nah, setelah ini kemudian istri saya juga bekerja sebagai ASN di lingkungan KPP Pratama di Sulawesi Selatan, sehingga tentunya kami akan menjalani hubungan jarak jauh, di mana ketika nantinya saya berkuliah di Universitas Gadjah Mada, istri saya tetap menjalankan tugasnya sebagai ASN sebagaimana mestinya di Sulawesi Selatan. Bagaimana cara kita mensiasati hal tersebut? Tentunya sekarang sudah banyak sekali media-media seperti handphone yang bisa menjadi perantara kami untuk tetap berkomunikasi. Sekarang sudah ada telepon, bisa WhatsApp, bisa video call. Kemudian juga kami sudah mengatur cara seperti bergantian untuk saling mengunjungi. Ketika saya memiliki libur semester, saya akan mengunjungi istri saya di Sulawesi Selatan, dan begitu pun sebaliknya, ketika istri saya memiliki masa cuti, istri saya akan mengunjungi saya di Jogja. Setelah itu, karena saya setelah itu dengan begitu hubungan komunikasi kami tetap akan berjalan dan tidak akan mengganggu studi yang akan saya laksanakan nantinya. Baik, jadi jaraknya ini antara Sulawesi ke Jogja. Namun bagaimana seandainya jika istri Bapak saat ini keadaan tidak ada yang diminta-minta, Pak? Namun apabila Bapak dihadapkan saat itu istri Bapak sangat membutuhkan Bapak di Sulawesi Selatan, namun pada saat itu Bapak juga sedang menjalani perkuliahan yang tidak bisa ditinggalkan, Pak. Jadi bagaimana Bapak dalam mengatasi permasalahan ini, Pak? Baik, jika saya dihadapkan dengan kondisi yang demikian, maka saya akan melihat urgenitas. Misal ketika istri saya memang membutuhkan keadaan yang dalam artian memang benar-benar urgent, saya akan meminta izin kepada sivitas akademik di kampus saya untuk bisa ke Sulawesi Selatan. Namun ketika istri saya membutuhkan saya, namun dalam keadaan yang tidak urgent, saya tetap melanjutkan studi dan saya akan mencari waktu di luar studi. Artinya sewaktu libur saya akan mengunjungi seperti itu. Misalnya Sabtu, Minggu, mungkin libur kuliah saya akan mengunjunginya. Jadi Bapak tetap memilih keluarga daripada perkuliahan Bapak, seperti itu? Saya tidak memilih keluarga atau saya juga tidak memilih kuliah karena keduanya menurut saya adalah balance. Ketika saya memilih, karena saya juga studi, saya juga studi juga. Saya memiliki rasa tanggung jawab terhadap keluarga. Jadi kedua hal ini tidak bisa ditinggal. Kedua hal ini tidak bisa ditinggalkan salah satunya. Ketika saya studi, saya lebih termotivasi untuk bisa menyelesaikan tepat waktu karena saya memiliki rasa tanggung jawab ke keluarga tadi. Baik, Pak. Boleh Bapak sebutkan nilai-nilai LPDP, Pak? Nilai-nilai LPDP, LPDP memiliki 5 nilai LPDP. Yang pertama integritas. Integritas merupakan fondasi dari keseluruhan nilai LPDP yang ada. Ketika kita tidak memiliki integritas, maka akan merusak semua yang ada. Kemudian yang kedua adalah profesional. Profesional merupakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan sesuai kompeten di bidang kita. Ketiga adalah sinergi. Sinergi merupakan suatu kerjasama yang seperti saya katakan tadi bahwa LPDP memiliki suatu wadah organisasi yang dinamai Matra Garuda. Itu dengan sinergi ini akan mempercepat pembangunan nasional dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah pelayanan dan ditutup dengan nilai kesempurnaan. Baik, Pak. Boleh diceritakan bagaimana pemaknaan nilai-nilai LPDP ini dalam hidup Bapak?
pemaknaan nilai-nilai LPDP. Yang pertama integritas. Tentunya kita tahu bahwa integritas ini salah satu nilai integritas adalah kejujuran. Ketika saya bekerja, saya selalu berusaha untuk jujur. Ketika saya dihadapkan dengan gratifikasi atau apapun karena pekerjaan saya berkaitan dengan layanan informasi cuaca, ketika ada permintaan, terus kemudian ditawari gratifikasi, maka saya menolak. Kemudian yang kedua adalah profesional. Profesional tentunya saya harus harus bertanggung jawab dan juga harus bekerja pada bidang saya sesuai dengan kompeten. Karena saya adalah seorang prakirawan cuaca, maka saya memberikan data secara apa adanya. Kemudian yang ketiga adalah sinergi, bagaimana cara antara saya dan yang lainnya untuk saling berkolaborasi, bekerja sama tim. Kemudian yang keempat adalah pelayanan sesuai dengan sesuai dengan visi BMKG, juga memberikan layanan informasi cuaca. Terus kemudian yang kelima, kesempurnaan dari segala nilai LPDP yang ada. Baik, Pak. Kita ketahui bahwa beasiswa LPDP ini sangat ketat. Namun bagaimana jika seandainya Bapak tidak dinyatakan tidak diterima? Tentunya ketika saya memutuskan untuk melanjutkan studi dengan beasiswa LPDP, saya juga sudah mempersiapkan kemungkinan terbaik dan kemungkinan terburuk yang akan saya hadapi nantinya. Ketika saya dihadapkan dengan kemungkinan terburuk, maka tentunya hal pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan mengevaluasi diri saya dulu. Saya akan mengevaluasi kiranya apa yang menjadi kendala sehingga saya dinyatakan tidak lulus. Kemudian setelah evaluasi, saya akan belajar lebih giat. Saya akan saya akan mengikuti mock-up, interview, dan lain sebagainya. Setelah itu, pada periode berikutnya, saya akan mendaftar beasiswa LPDP dengan prodi dan universitas yang sama. Baik, Pak. Apakah Bapak pernah mendaftar beasiswa lain sebelumnya? Sejauh ini saya pernah mendaftar beasiswa lain di tahun 2022 ini, yaitu beasiswa Pusdiklat BMKG dengan prodi Sains Atmosfer, di ITB. Lalu mengapa kemudian memilih beasiswa LPDP dan program studi dan universitasnya berbeda, Pak? Alasan saya kemarin memilih Universitas ITB dan dengan program studi Sains Atmosfer karena pada beasiswa itu didanai oleh Pusdiklat BMKG itu sendiri. Nah, kemudian dari dana Pusdiklat BMKG itu sendiri sudah diatur universitas mana dan program studi apa, sehingga saya tidak memiliki banyak pilihan untuk itu. Kemudian alasan saya memilih LPDP karena saya selaras dengan visi LPDP. Kemudian saya ingin mempercepat kontribusi, terus kemudian saya juga karena saat ini ada program Smart SDM di BMKG, SDM unggul, yang menciptakan 500 doktor di tahun 2022 dan hingga 2026, sehingga untuk mempercepat visi BMKG tadi, maka mendapat dukungan yang penuh dari BMKG itu sendiri. BMKG sendiri juga sudah banyak sekali untuk memfasilitasi bagi pegawai-pegawai BMKG yang mengikuti beasiswa LPDP ini. Pada beberapa waktu lalu di tes administrasi juga BMKG mengadakan workshop. BMKG mengadakan workshop untuk pegawai-pegawai yang berkeinginan masuk LPDP. Kemudian di TPS kemarin juga BMKG kembali lagi mengadakan workshop untuk memfasilitasi pegawai-pegawai yang mengikuti beasiswa LPDP ini. Begitu. Baik, Pak.
Kemudian apa yang membuat Bapak berbeda dengan peserta lainnya, Pak? Yang membuat saya berbeda dengan peserta lain tentunya saya memiliki integritas dalam artian kejujuran, yang dimana nilai kejujuran itu merupakan salah satu nilai LPDP. Baik, saat ini Bapak merupakan seorang ASN. Namun apabila melanjutkan studi nanti Bapak tidak diizinkan untuk bekerja. Lalu bagaimana pendapat atasan Bapak ketika atasan Bapak tahu kalau Bapak melanjutkan studi S2 walaupun tidak akan diizinkan untuk bekerja oleh beasiswanya? Mohon izin, Mbak, bisa diulangi? Baik, Pak. Sejauh yang saya tahu, ketika tidak LPDP tidak mengizinkan untuk kuliah sambil bekerja, bagaimana menurut Bapak mengenai hal itu dan atasan Bapak di tempat Bapak bekerja? Tentunya saya mengikuti beasiswa ini, LPDP ini menggunakan jalur targeted group, di mana pada jalur targeted group itu sudah mencakup adanya surat izin dari atasan langsung dan juga surat izin dari eselon 2 yang membidangi SDM. Oleh karena itu, ketika saya melanjutkan studi dengan beasiswa LPDP, maka status saya adalah tugas belajar, di mana saya dibebas tugaskan dengan tidak bekerja di kantor, namun saya fokus untuk studi. Dan setelah itu, ketika saya telah menyelesaikan studi tersebut, saya harus membuat laporan kepada atasan, termasuk di dalamnya termasuk di dalamnya pejabat eselon S2 yang membidangi SDM. Baik, Pak. Dari saya cukup. Silakan Mbak Nofri. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Vita. Saya lanjutkan ya. Pak Rahmat ya, Pak? Benar, Ibu. Di CV dan tadi juga Pak Rahmat sering sekali mengatakan bahwa Anda adalah orang yang jujur, gitu ya. Tapi mungkin di realita, bagaimana misalnya jika ada rekan kerja ataupun atasan Anda yang Anda tahu nih bahwa dia berbohong atau memberikan data yang tidak akurat, apa yang akan Anda lakukan? Yang mana yang Anda pilih antara kebenaran data tersebut dan kejujuran tadi atau hubungan antar rekan kerja? Sejauh ini saya belum pernah mendapat situasi yang demikian. Namun ketika saya dihadapkan dengan situasi yang demikian, tentunya saya akan mencegah agar rekan kerja saya tersebut tidak memalsukan data seperti itu, Bu. Karena ketika kita sudah memalsukan data, maka akan berdampak pada citra instansi itu sendiri dalam artian BMKG. Pak Rahmat, Anda kan juga bisa dibilang forecaster ya? Benar, Ibu. Jadi seperti yang kita tahu kan tidak semua masyarakat nih memiliki pengetahuan tentang itu. Misalnya masyarakat umum itu melihat perakiraan cuaca nih. Jadi bagaimana cara Anda sebagai forecaster bisa menjelaskan kepada masyarakat umum tentang misalnya data yang ada ternyata beda sama realita. Kayak tiba-tiba hujan padahal di datanya itu perakiraannya cerah. Lalu apakah Anda pernah menerima komplain tentang hal tersebut dan cara mengatasinya seperti apa? Sebagai forecaster atau perakirawan cuaca, tentu kita juga memiliki pertimbangan-pertimbangan untuk membuat perakirawan cuaca tersebut. Mohon izin Ibu, apa boleh saya mengambil suatu tools? Oh iya, boleh. Ini kan jadi dalam pengamatan di meteorologi itu, dalam pengamatan cuaca itu di bidang meteorologi kita melakukan pengamatan dengan metode pengamatan langsung dan pengamatan tidak langsung. Dan ketika membuat perakiraan cuaca, kita mempertimbangkan dua hal tersebut. Ketika pengamatan langsung adalah ketika Ibu melihat saya secara langsung. Ini pengamatan langsung. Namun pengamatan tidak langsung atau ex situ, Ibu melihat foto ini. Foto ini Ibu lihat berdasarkan dari citra yang berdasarkan dari kamera. Nah, kamera itu ibaratnya seperti penginderaan jauh itu, seperti satelit ataupun radar yang terinterpretasi
dalam wujud gambar ini. Nah, ketika Ibu melihat ini dinamakan sebuah pengamatan, dan seringkali tools juga mengalami kekeliruan, mengalami kesalahan paralaks. Tidak semua. Jadi seorang perakirawan juga berkemungkinan untuk membuat perakiraan yang salah. Bagaimana cara kita menghadapi komplain dari stakeholders, itu ya Bu. Bagaimana cara kita menghadapi komplain dari stakeholders? Tentunya kita akan memberikan edukasi, pemahaman dasar-dasar terkait tentang hal tersebut, Ibu. Penjelasannya cukup mendetail, terima kasih Pak Rahmat. Nah, Pak Rahmat, Anda di sini juga di CV tidak mencantumkan sama sekali ya pengalaman organisasi, prestasi, dan juga penghargaan. Nah, itu kenapa bisa kosong ya, Pak Rahmat? Kenapa bisa kosong? Yang pertama karena untuk organisasi saya sengaja mengosongkan karena saya berpikir bahwa organisasi yang dimaksud dalam LPDP ini adalah organisasi yang memiliki ADART yang jelas. Saya sebenarnya juga memiliki organisasi, namun di dalamnya tidak terdapat ADART yang jelas. Semasa kuliah, saya mengikuti organisasi kontingen Nusa Tenggara Timur di Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, di mana pada organisasi tersebut mewadahi kumpulan dari seluruh taruna-taruni dari Nusa Tenggara Timur dari tingkat 1 sampai tingkat 4. Kemudian dalam setiap tahun diadakan acara pensi. Di sana ada pertunjukan untuk tiap daerah untuk menunjukkan kesenian, menunjukkan dan apapun itu. Kemudian saya juga mengikuti karate selama 1 tahun di Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kemudian saya juga mengikuti latihan berbaris selama 4 tahun. Kemudian di luar dari organisasi-organisasi yang ada itu, saya juga mengikuti organisasi Backpacker Jakarta pada waktu itu. Sebenarnya ada, tapi mungkin pemahaman Anda tentang organisasi itu tentang berhubungan sama ADART saja. Jadi kalau misalnya organisasi yang seperti tadi Anda jelaskan, tidak termasuk seperti itu. Benar. Kalau misalnya tadi prestasi dan penghargaan, menurut Anda apa sih yang Anda maknai tentang prestasi? Prestasi, saya kira yang berkaitan dengan bidang ilmu yang saya ambil gitu, Bu. Jadi kalau misalnya misal olahraga badminton gitu, saya sebenarnya juga pernah menjuari badminton di kabupaten, tapi juga tidak saya masukkan karena saya pikir prestasi yang dimaksud dalam LPDP adalah prestasi yang selaras dengan bidang ilmu yang saya pelajari secara formal. Baik. Lalu Pak Rahmat, kan tadi Pak Rahmat juga mengatakan sudah sering nih ikut short course ya dari luar negeri juga. Jadi mengapa harus kuliah lagi gitu? Emangnya short course aja nggak bisa ya Pak Rahmat? Apa bedanya antara nantinya Anda kuliah dan short course aja gitu? Apa manfaat atau dampak yang besar dari perkuliahan nanti terhadap rencana kontribusi Anda? Kenapa harus kuliah? Jika dianalogikan, ketika saya hanya mengikuti S1 dan juga saya mengikuti internasional partisipan tersebut, nilai kualitas diri saya hanya 6. Namun ketika saya mengikuti S2, maka mungkin nilai kualitas diri saya akan menjadi 8. Mungkin seperti itu, Bu, jika dianalogikan. Nah, kemudian ketika saya memiliki nilai kualitas diri 6, untuk mencapai kontribusi-kontribusi yang saya rencanakan akan menjadi sedikit terhambat, akan menjadi sedikit lama untuk time-nya mungkin menjadi sedikit lama. Kemudian jika saya melanjutkan studi S2, maka akan mempercepat tercapai tujuan-tujuan tersebut. Sebenarnya dari internasional partisipan juga saya belajar banyak sekali dengan orang-orang di luar negeri sana. Yang membedakan antara Indonesia dan luar negeri juga sangat-sangat terlihat signifikan. Seperti contohnya ketika saya mengikuti salah satu internasional partisipan adalah rasa kepedulian.
kita juga pernah lah nonton drama Korea Forecasting Weather on Love, di mana pada drama Korea tersebut orang-orang Korea sangat begitu peduli terhadap keadaan cuaca di luar. Ketika mereka mau bepergian, ketika mereka mau berangkat ke kantor, mereka pasti melihat HP mereka dan melihat perkiraan cuaca pada hari itu bagaimana. Ketika perakirawan cuaca mengatakan hari itu akan hujan, maka mereka bisa meliburkan sekolah-sekolah ataupun meliburkan kantor-kantor yang ada, ataupun mereka juga mengganti jadwal, misal jam 8 pergi ke kantor menjadi jam 16 pergi ke kantor. Hal-hal itu benar-benar juga sama diceritakan dengan peserta-peserta internasional partisipan yang saya ikuti pada waktu itu. Relevan dengan yang saya ikuti pada waktu itu. Gitu. Pak Rahmat, kan sudah punya pengalaman publikasi jurnal yang cukup banyak ya. Kalau di situ itu ada 4 juga. Nah, dari sekian banyak jurnal itu, mana sih jurnal yang paling impactful menurut Pak Rahmat sendiri? Jelaskan secara singkat saja dan dampaknya ke masyarakat itu apa? Dari jurnal-jurnal yang setelah terpublikasi, pada dasarnya saya menggunakan metode yang sama, yaitu penginderaan jauh. Mana yang paling berdampak dan mana yang paling terasa untuk stakeholders menurut saya adalah jurnal yang termuat dalam Google Scholar, yaitu jurnal mengestimasi curah hujan dengan pemanfaatan validasi performa satelit presipitasi GSMAP dalam mengestimasi curah hujan. Kita tahu bahwa titik-titik pengamatan untuk mengestimasi curah hujan di Indonesia masih sangat terbatas, sehingga masih belum mampu untuk mengcover seluruh wilayah yang ada. Nah, ketika saya memanfaatkan data satelit itu, data satelit mampu mengestimasi curah hujan yang ada di suatu titik tersebut. Kemudian, dan alhamdulillah jurnal itu masuk dalam Google Scholar, di mana sitasi saya bisa diambil oleh orang-orang yang juga akan membuat jurnal yang serupa. Jadi menurut saya bermanfaat juga bagi pembaca, bermanfaat juga bagi stakeholder, seperti itu. Baik. Lalu kalau misalnya nanti di S2 nih, di program nanti magister, kira-kira ada nggak target publikasi jurnalnya itu berapa? Target publikasi jurnal? Mohon izin ulangi, Bu. Kan tadi ini kan Mas Rahmat kan selama, ini 4 jurnal ini tuh selama kuliah aja atau bagaimana? Selama kuliah juga setelah kuliah. Oke. Jadi kalau misalnya target nanti di S2, selama perkuliahan S2 nantinya, kira-kira target jumlah jurnal yang ingin dipublikasikan berapa? Oh, target jumlah. Untuk S2, saya mengambil prodi penginderaan jauh di UGM. Di situ berdasarkan ketentuan kampus bahwa ketika kita akan lulus nantinya di program studi tersebut, kita harus mempublikasikan minimal 1 jurnal. Untuk target, saya belum memiliki target untuk saya belum memiliki target yang tepat untuk jumlahnya berapa. Namun dari yang pernah saya alami, saya pernah membuat 1 jurnal ilmiah tuh dalam waktu 4 bulan. Namun untuk S2 nanti saya belum membuat target harus memiliki berapa jurnal ilmiah, tapi yang jelas di prodi itu mengharuskan ada 1 publikasi jurnal ilmiah. Pak Rahmat juga menjelaskan salah satu pengalaman selama Anda di Jayapura ya, Pak Rahmat ya? Yang penempatannya. Nah, di Kabupaten Sarmi. Anda pernah di sini menuliskan bahwa Anda pernah memberikan pembelajaran gitu, bukan? Dengan belajar itu seperti apa tuh Pak Rahmat? Saya memberikan pembelajaran sebagai suatu bentuk kepedulian karena kita tahu bahwa di daerah saya bukan di Jayapura.
tapi lebih tepatnya di Kabupaten Sarmi, jika kita berangkat dari Bandara Sentani membutuhkan waktu perjalanan darat 7 jam, kemudian pesawat seperti Susi Air juga hanya ada dalam 1 minggu 1 kali, sekolah-sekolah di sini juga masih belum yang begitu banyak, kemudian toko-toko buku juga masih sangat minim, maka dari itu berangkat dari hal-hal tersebut muncul suatu kepedulian pada diri saya. Kemudian saya membuat suatu kelompok belajar untuk anak-anak sekolah dasar di lingkungan saya secara sukarela, dan untungnya mendapat respon baik dari orang tua. Memang jika kita melihat antara pendidikan, antara kualitas pendidikan yang ada di kota, saya berasal dari Kota Kupang, saya mengetahui bagaimana kualitas pendidikan di sana, dan saya membandingkan dengan kualitas pendidikan yang ada di sini, memang terlihat sangat jauh sekali. Nah, saya melihat bahwa di sini masih budaya-budaya masih sangat terbelakang, orang tua mereka masih minum minuman mabuk, masih belum bisa mengedukasi anaknya sendiri secara baik. Maka dari itu banyak sekali tantangan-tantangan yang saya hadapi ketika saya membuat kelompok belajar tersebut. Misal contoh ketika ada suatu anak kelas 6 SD namun dia masih membaca dan menulis juga masih belum begitu fasih. Nah, dari situ metode-metode yang saya ajar, bukan metode ya, saya tidak sendiri untuk dalam membuat kelompok belajar itu saya tidak sendiri, saya dibantu oleh teman saya, teman sekantor. Baik, cukup bagus sih ya Mas Rahmat. Lalu apakah program seperti itu akan berkelanjutan kalau misalnya nanti Mas Rahmat diterima di LPDP nih misalnya? Apakah rencana seperti itu tetap ada atau cuma mau untuk kuliah terus berhubungan dengan rencana karir saja? Rencana seperti itu maksudnya ini yang berhubungan langsung ke masyarakat. Mengajar hubungan langsung. Pengabdian. Tentunya dimanapun saya berada, saya tetap ingin sekali untuk menebarkan hal-hal positif kepada lingkungan saya sekitar. Ketika saya nantinya menjadi awardee LPDP dan saya dan saya berangkat, maka saya tetap akan berusaha sebagaimanapun berkontribusi. Mungkin tidak dengan belajar, tidak dengan membuat kelompok belajar, karena tentunya di Yogyakarta anak-anak mungkin banyak yang lebih pintar dari saya, sehingga mungkin saya tidak perlu untuk membuat kelompok belajar. Mungkin dengan hal-hal yang lain bisa saya terapkan di sana. Tentunya yang pasti saya akan selalu tetap ingin untuk menebarkan hal-hal positif pada lingkungan. Pak Rahmat, kan nih daftarnya dalam negeri ya. Jadi misalnya nih LPDP menawarkan Pak Rahmat untuk pindah aja lah ke luar negeri karena kan pengetahuannya mungkin di sana lebih luas dan exposure-nya juga lebih berkembang gitu. Apakah Pak Rahmat sendiri bersedia jika ditawarkan seperti itu? Untuk tawaran LPDP, ketika saya ditawarkan untuk memperoleh beasiswa luar negeri, tentunya saya tetap lebih memilih untuk beasiswa dalam negeri karena saya sendiri sudah mencari tahu terkait akademisi dan juga kurikulum yang ada di luar negeri terkait tentang prodi saya, prodi penginderaan jauh, dan itu belum menurut saya di dalam negeri sudah mampu menjawab tentang urgensi apa rencana penelitian yang nantinya saya buat. Jadi ketika saya diberi pilihan untuk ke luar negeri, kemungkinan saya skip dulu. Baik. Di sini juga di CV Pak Rahmat juga beberapa kali tes TOEFL gitu ya. Jadi selama persiapan LPDP ini sudah berapa lama dan sudah seberapa siap Pak Rahmat? Mohon izin Bu, diulangi. Ya, jadi kan di sini juga Pak Rahmat juga menuliskan bahwa Anda sudah beberapa kali ya tes TOEFL sampai mencapai standar di atas 500 gitu ya. Benar? Untuk tes TOEFL sendiri saya 1 kali.
Oh, 1 kali. Oke, berarti bagaimana selama apa persiapan Anda ketika tadi mau tes TOEFL dan juga persiapan LPDP? Em, Ketika saya tes TOEFL, kebetulan saya juga sedang mempersiapkan untuk rencana pernikahan, di mana pernikahan saya pada tanggal 14 dan saya tes TOEFL pada tanggal 24. Itu dengan jeda waktu 10 hari. Nah, yang saya persiapkan adalah eh, saya mempersiapkan selama kurang lebih 1 bulan. Jadi saya beriringan antara mempersiapkan pernikahan dan juga mempersiapkan TOEFL. Nah, di situ saya tentunya mengikuti bimbingan belajar secara online. Kemudian saya juga dibantu oleh calon istri saya, kayak uh, ya kurang lebih seperti itu, Bu. Dibantu oleh saya mengikuti bimbingan, terus saya dibantu oleh calon istri saya pada waktu itu. Ini mungkin pertanyaan tentang Indonesia sedikit ya, Pak Rama. Menurut Anda, Indonesia ini sebenarnya sudah merdeka kah? Dan apa makna merdeka menurut Anda pribadi? Secara secara apa ya? Secara hmm, secara apa ya? Kalau merdeka itu sudah sejak tahun 1945. Kita sudah uh, apa kita sudah merdeka sejak 77 tahun yang lalu. Menurut saya, ya Indonesia sudah merdeka. Menurut saya Indonesia sudah merdeka sejak tahun 1945. Indonesia sudah merdeka selama 77 tahun. Um, apa ya? Ya menurut saya pribadi sudah merdeka, Bu. Sudah merdeka. Jadi menurut Anda makna merdeka itu apa? Makna merdeka bebas mengemukakan pendapat. Uh, apa ya? Uh, masalah apa laki-laki dan perempuan tuh menjadi sama rata, kayak pendidikan, laki-laki dan perempuan sama-sama mendapat pendidikan, uh, kurang lebih seperti itu. Pertanyaan terakhir nih dari saya, Pak Rahmat. Sudah seberapa layakkah Anda dan menurut Anda mengapa kami dari LPDP harus menerima Anda? Kalau bisa menggunakan bahasa Inggris, kalau tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Seberapa layak LPDP harus memilih saya? Menurut saya karena yang pertama saya memiliki nilai integritas, di mana di dalamnya terdapat nilai kejujuran, terus kemudian LPDP harus memilih saya apa ya? Apa ya? Saya berharap LPDP bisa memilih saya karena ketika dengan saya menjadi award di LPDP, mungkin saya akan bisa membantu mempercepat pembangunan nasional. Kemudian saya bisa uh, menjadi bagian untuk mewujudkan visi misi dari BMKG itu sendiri. Kemudian apa ya? Uh, Cukup, Bu, mungkin. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Mungkin nanti ditunggu saja kabarnya. Semoga ada kabar baik. Ini ada pertanyaan titipan dari Pak Firdaus ya Pak Rahmat, saya bacakan. Apakah rencana riset Anda masuk kepada rencana induk riset nasional dan apa relevansinya? Rencana riset saya
terkait tentang pemanfaatan penginderaan jauh dan pemodelan PUF untuk deteksi debu vulkanik. Sementara untuk rencana rencana induk saya belum mempelajarinya, sehingga saya masih belum tahu apa relevannya dari rencana penelitian saya terhadap itu. Baik, nanti mungkin Pak Firdaus boleh ditanyakan lagi ya Pak Firdaus. Nanti kalau misalnya mau ngasih feedback setelah saya dan Mbak Vita memberikan feedback. Oke, Pak Rahmat, terima kasih. Mungkin itu dulu. Dari Mbak Vita ada lagi? Kalau saya boleh boleh Bapak Rahmat, kalau ada closing statement-nya silakan disampaikan. Kalau dari Mbak Novri juga sudah cukup. Closing statement, menjadi manusia baik itu masih belum cukup. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Maka dari itu kita harus bisa menjadi manusia yang bermanfaat dengan berkontribusi terhadap Indonesia untuk mencapai pembangunan nasional. Tentunya saya sangat berharap agar saya bisa menjadi bagian dari LPDP, di mana nantinya saya bergabung dalam Mata Garuda LPDP yang menjadi suatu wadah organisasi yang dimiliki oleh LPDP itu sendiri, sehingga nantinya saya akan bisa berkolaborasi dengan Mata Garuda di seluruh Indonesia yang akan mempercepat tujuan saya untuk berkontribusi terhadap Indonesia. Kemudian cukup dari saya, inilah dedikasi Indonesia, inilah dedikasiku untukmu. Terima kasih. Mbak Vita, ini mau siapa duluan yang ngasih feedback, Mbak Vita? Baik, saya Mbak. Oke. Jadi baik. Pak Rahmat sudah ya Pak Rahmat, jadi bisa agak relax dulu karena tadi udah selesai wawancaranya. Sekarang kita sesi atau sharing aja ya Mas Rahmat. Jadi kan kita juga sama-sama peserta ya kan Mbak Vita. Jadi mungkin kita nggak menggurui. Jadi mungkin ini dari pandangan kita aja gitu selama kita memberikan pertanyaan. Oke, silakan Mbak Vita. Jadi ya benar ya kata Mbak Novri. Jadi karena kita sama-sama belajar, jadi saya juga dapat insight dari sesi wawancaranya Kak Rahmat ini. Kemudian dari yang sudah dilaksanakan tadi, jadi ada beberapa yang sangat membanggakan dari Kak Rahmat ini. Yang pertama itu sudah cukup menguasai CV-nya, sudah menguasai CV dengan baik. Kemudian yang kedua menjawab pertanyaan dengan jelas, jujur, dan juga lugas. Kemudian Kak Rahmat juga ini sudah menjunjung tinggi nilai-nilai dirinya, walaupun sempat saya sedikit mau goyahkan mengenai tadi keluarga dan juga perkuliahannya, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai dirinya, itu sudah bagus. Kemudian yang keempat, sudah bisa menjelaskan bidang studinya dengan baik, bahkan sampai memberikan contoh kecil tadi ya, dengan menunjukkan foto tadi, sudah bisa memberikan pemahaman dengan baik kepada orang-orang yang maksudnya awam dengan bidang studinya Bapak, dengan bidang studinya Kakak. Kemudian selanjutnya sudah percaya diri juga dalam menyampaikan pendapat. Namun hal-hal yang perlu mungkin yang menjadi saran dan juga menjadi pelajaran bagi saya juga. Yang pertama itu mungkin karena bisa mempersiapkan dalam menjawab bahasa Inggris juga ya. Nanti tapi sudah baik tadi dalam mengatakan maaf walaupun belum bersedia dalam menjawab bahasa Inggris. Kemudian yang kedua bisa nanti kedepannya bisa membiasakan diri untuk menghindari menggunakan kata apa ya, seperti itu, Kak. Jadi mungkin saran dari Kak Yogi kemarin pas saya wawancara, kemarin itu bisa kalau misalnya tidak blank atau lagi blank, bisa mungkin berdiam sejenak 5 detik seperti itu baru kembali menjawab supaya menghindari kata-kata seperti apa ya atau seperti itu. Kemudian yang ketiga seperti saya juga kemarin mungkin Kak Rahmat bisa tetap menjaga kontak matanya kepada interviewernya. Kemudian yang keempat yang perlu menjadi saran kembali itu bisa mungkin perkuat alasannya mengapa di dalam negeri, karena menurut saya alasan kakak tadi masih bisa dipatahkan. Jadi mungkin bisa ditambahkan mengapa Kak Rahmat tidak apa yang tidak didapatkan di luar negeri namun dapat di Indonesia itu didapatkan.
Seperti itu. Jadi setidaknya ini menunjukkan bahwa Kak Rahmat telah melakukan research sehingga memutuskan untuk melanjutkan di Indonesia. Seperti itu. Jadi tadi argumennya masih mudah untuk dipatahkan ya. Jadi bisa diperkuat alasannya seperti itu. Kemudian yang kelima, dari saran award di tahap pertama, yang kemarin itu di rencana masa depan atau kontribusi di masa depannya, Kak Rahmat mungkin bisa melibatkan tentang cita-cita Indonesia Emas tahun 2045. Seperti itu. Jadi nanti saat ditanya mengenai Indonesia masa depan atau kontribusinya, Kak Rahmat boleh melibatkan cita-cita masa depan masa Indonesia Emas 2045 seperti itu. Yang sedang lagi digencar-gencarkannya ini pemerintah. Mungkin dari saya sudah cukup. Mbak Nofri, silakan. Terima kasih Mbak Fitra. Iya, sama-sama Kak Vita. Itu juga jadi masukan juga ke saya juga jadinya. Baik Mas Rahmat, tadi sebenarnya yang disampaikan Mbak Vita juga ada catatan saya. Mungkin tadi benar sih kata Mbak Vita juga. Sebenarnya Mas Rahmat ini udah cukup tenang dalam menjawab. Terus juga tadi saya senang karena mengaitkan antara nilai LPDP sama nilai kehidupan. Dan dari awal sampai akhir itu beneran kayak runtut. Jadi tetap mempertahankan tadi kayak nilai integritas, kejujuran, itu tetap sama gitu. Jadi konsisten. Paling tadi benar eye contact-nya. Jadi kan saya mungkin pertanyaannya lebih ke situasional gitu ya Mas, supaya mau lihat juga gimana reaksi Iya, Mas kalau ditanya pertanyaan yang nggak terduga kayak gitu kan, kayak lebih ke kondisi-kondisi tertentu. Tadi itu Mas Rahmat cukup kelihatan banget sih mikirnya gitu. Jadi mungkin emang sih kita bakalan mikir, tapi mungkin bisa diminimalisir gitu. Kayak misalnya tadi Mas Rahmat memperhatikan kayak teliti, terus kayak jadi makin gak fokus. Terus tadi di akhir-akhir itu sebenarnya kan udah bagus ya di awal-awal, pas di akhir jadi kayak lama banget jedanya gitu. Mungkin boleh jeda tapi kayak tadi dibilang Mbak Vita juga mungkin kayak 5 detik ngambil nafas dulu baru langsung dilanjutkan seperti itu. Jadi nggak terlalu lama nunggunya. Terus tadi benar mungkin bahasa Inggris itu juga bisa dipersiapkan karena kita nggak pernah tahu walaupun di dalam negeri gitu ya. Terus oh iya, tadi juga Mas Rahmat tuh waktu ditanya yang tentang beasiswa sebelumnya ya, kan yang Mas pernah gagal di apa ya, beasiswa ASN itu ya, kan ditanya Mbak Vita tuh, kenapa nggak ngambil jurusan dan kampus yang sama gitu kan, di LPDP yang sekarang gitu. Mungkin kalau dari saran saya, jika misalnya tuh tidak ditanya detail seperti itu ngambil apa, lebih baik tidak perlu disebutkan dulu Mas. Jadi kan itu jadi bumerang juga kan, lo kenapa nggak konsisten gitu. Mungkin kalau misalnya ditanya, baru dijelaskan alasannya. Tapi kalau misalnya tidak ditanya, mungkin tidak perlu disebutkan tadi ITB dan program yang berbeda, kayak gitu. Dari saran dari saya itu seperti itu. Lalu di pembeda tadi, Mas Rama juga sempat berpikir lama ya, dan tadi seberapa lama Mas Rama juga berpikirnya cukup lama. Mungkin Mas Rahmat bisa menambahkan sedikit contoh gitu, contoh konkret kayak yang membedakan benar-benar Mas Rahmat dengan orang lain. Karena kalau misalnya dibilang kayak integritas atau kerja keras misalnya, kayaknya tuh hampir semua peserta juga punya nilai seperti itu mungkin. Jadi apa sih yang benar-benar contoh nyata yang bisa membuat Mas Rahmat ini unik gitu dibandingkan peserta lain. Ya, tadi misalnya passionnya Mas Rahmat di bidang peinderaan jauh kan itu nggak semua peserta punya ya. Kayak gitu mungkin bisa ditambahkan detail seperti itu. Lalu, nah tadi juga ini sebenarnya perbedaan tadi ya pemahaman tentang organisasi dan prestasi ya Mas Rahmat. Kalau misalnya nih tadi interviewernya nih nggak bertanya tentang itu, mungkin mereka nggak tahu kalau Mas Rahmat sudah melakukan itu, sudah punya prestasi gitu ya. Kalau misalnya tidak digali lagi, karena kan kosong ya di CV-nya. Berdasarkan yang saya pelajari ya Mas Rahmat di manajemen juga, sebenarnya organisasi itu mungkin benar sih butuh ada ART atau aturan gitu ya, atau SOP-nya. Tetapi organisasi sebenarnya secara sederhana adalah kumpulan dari beberapa orang yang memiliki visi misi yang sama untuk mencapai tujuan gitu. Jadi sebenarnya menurut saya pribadi, organisasi yang tadi Mas Rahmat sebutkan sebenarnya sudah termasuk dalam pengalaman organisasi. Seperti itu. Mungkin nanti kalau misalnya ada kesempatan untuk menjelaskan, mungkin bisa ditambah tuh. Karena kalau misalnya nggak dijelaskan, seakan-akan Mas Rahmat ini selama sekolah sampai kuliah dan bekerja itu nggak ada fokus ke hal tersebut. Seperti itu. Lalu tadi Mas Rahmat juga di jurnal, sebenarnya kan jurnal Mas Rahmat ini bagus-bagus ya, udah banyak juga. Tapi pas tadi nyebutin judul ya kalau nggak salah itu sempat agak lupa gitu. Jadi mungkin bisa sambil dipersiapkan juga, jangan sampai lupa kalau bisa. Jadi kan, karena kan tuh Mas Rahmat sendiri neliti, jadi supaya nggak ada kebingungan dari interviewernya. Terus tadi benar, mungkin untuk rencana ke depannya lebih didetailkan gitu Mas.
kontribusinya seperti apa, terus dikasih contoh mungkin jika ada program yang mau dibuat yang achievable tentunya yang dapat dijangkau, dibuat juga langkah-langkah konkretnya seperti apa. Jadi seakan-akan Mas Ahmad itu sudah mempersiapkannya lebih matang, sudah lebih well prepare. Terus tadi untuk konsisten di dalam negerinya juga sudah cukup baik, walaupun saya bertanya kalau misalnya tawarkan di luar negeri mau atau tidak gitu kan, sudah cukup baik karena tetap di dalam negeri. Dan paling terakhir dari saya pertanyaan-pertanyaan tadi itu yang nggak terduga kayak misalnya apa itu arti merdeka atau yang kayak misalnya yang mungkin nggak ada kita bayangkan gitu ya, itu mungkin dipersiapkan juga walaupun misalnya itu kayak lebih kayak filosofis gitu ya. Tadi sebenarnya udah menjawab sih, mereka kan sebenarnya artinya bebas ya, tapi mungkin karena tadi Mas Rahmat berpikir keras kayak mungkin hal yang kompleks jadi kayak mikirnya lama gitu, padahal sebenarnya udah bisa aja Mas Rahmat sebutkan. Dan tadi waktu di akhir seberapa layak itu kan sebenarnya kesempatan kita untuk branding nih, untuk menunjukkan kita tuh layak, tapi tadi Mas Rahmat kayak mikir banget kayak seakan-akan loh emangnya aku nggak layak ya gitu, jadi kayak ada pemikiran bahwa belum percaya diri padahal di awal tuh udah bagus banget sebenarnya gitu sih. Terus paling di closing statement, kalau dari pengalaman sebelumnya juga dari Awardi juga ada yang bilang, mungkin di closing statement boleh tadi pakai quotes atau gambar kita ke masa depan gitu tentang Indonesia. Tetapi mungkin bisa ditambahkan sedikit sebagai unsur etika saja, kayak terima kasih dan juga mohon maaf, kayak gitu. Mungkin itu sih Mas Rahmat. Oh, Ya, mungkin dari saya itu, mungkin dari yang lain, kayak sini ada Mas Firdaus, Mbak Dia, dan Mas Fani, mungkin jika ada mau memberikan saran atau sharing, dipersilahkan. Mas Firdaus sudah cukup dengan pertanyaannya tadi ke Mas Rahmat yang tadi soal rencana tesis. Mas Firdaus tidak ada? Mas Firdaus yang kemana ya nih? Oke, ada lagi Mbak Vita kira-kira yang mau disampaikan atau Mas Rahmat sendiri nih mau sharing juga ke kita? Ini masih ada sekitar 3 menit lagi. Apa ya? Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan tak terduga, unpredictable seperti kayak merdeka tadi itu sebenarnya juga dilema ya kita kayak ngejawabnya. Apa gimana ya Mbak? Kayak ketika kita jawab tidak merdeka juga salah, ketika kita jawab merdeka ya dilema, kayak padahal kan dengan lingkungan yang dihadapi kan kadang ada masih beberapa orang kan masih ngerasa belum merdeka ya. Mungkin sih Mas dalam menjawabnya itu apa ya, bukan kayak kita sok tahu, tapi mungkin kalau misalnya ada datanya boleh, tapi kalau misalnya kita beneran mau dari opini, katanya kan sebenarnya tadi pengen lihat aja sih gimana pandangannya Mas Rahmat menyikapi itu, sebenarnya itu. Jadi mungkin dijawabnya dengan kata-kata sebelumnya itu kayak menurut saya atas sepengetahuan yang saya tahu selama ini merdeka adalah, jadi kan tuh kayak lebih ya subjektifnya Mas Rahmat gitu kan. Jadi sebenarnya kadang tuh pertanyaan kayak gitu tuh sebenarnya kayak cuman bukan mau lihat ini benar atau enggak dulu sih, tapi seberapa apa ya, seberapa Mas Ahmad itu bisa menyikapi dan memaknai itu sih sebenarnya, sepertinya seperti itu. Kadang juga kita kadang kan kalau tanya kayak gitu kan spontan kadang masih mikir juga ya kayak jawabannya itu benar nggak ya kayak gitu. Wajar sih sebenarnya. Dari Mbak Vita ada lagi? Mbak Vita sebelumnya udah pernah coba di tahap 1 ya Mbak? Belum. Oh, tadi waktu Mbak bilang itu kirain udah pernah kan di tahap 1. Oh. Dari Awardi yang saya tahu katanya seperti itu saran-sarannya sih. Saya baru Mbak. Okay. Baru juga mendaftar di tahap 2 ini. Sama berarti ya. Mbak Nofri baru juga? Iya, baru juga Mas Rahmat. Sama semuanya. Enggak tahu nih Mas Fani, Mas Firdaus atau Mbak Dia mungkin udah pernah. Saya juga masih baru sih. Itu sih Mas Rahmat paling baru juga ada Mas Fani. Iya benar. Paling itu sih Mas. Karena juga pertanyaan kayak tadi bahasa Inggris itu mungkin yang paling dipersiapin itu mungkin di perkenalan, yang mungkin wajib kita siapin banget itu di perkenalan sama di akhir mungkin ya. Kalau misalnya kayak, tapi tetap juga sih pertanyaan yang kayak tadi misal tiba-tiba diminta bahasa Inggris. Cuma setidaknya kan biasanya tuh kayak introduce yourself atau closing statement gitu, atau harapan kita tuh kadang mau tuh iseng ditanya pakai bahasa Inggris. Itu juga belum nyiapin sih, jadi kalau misalnya kayak gitu kita siapin sama-sama gitu. Betul.
Ada lagi? Ada ya. Mungkin Mas Rahmat, terima kasih atas waktunya juga hari ini. Kita juga di sini sama-sama belajar dan semuanya di sini juga peserta. Jadi mohon maaf kalau misalnya tadi saran saya atau dari Mbak Vita ada yang kurang berkenan atau mungkin tidak terlalu masuk dengan Mas Rahmat. Itu yang penting di-adjust aja sih mana yang baik kira-kira bisa diterapkan kalau tidak baik atau tidak kurang sesuai, boleh banget untuk tidak terlalu di ini. Oke, itu saja dari saya. Ya, Mas Saya juga Rahmat. berterima kasih sama Mbak Novi, Mbak Fitra udah meluangkan waktu untuk bisa menjadi interviewer saya. Saya juga jadi banyak belajar dari feedback yang diberikan. Terima kasih juga Mas Fani, Mas Firdaus, Mbak Dia yang sudah join. Ini untuk recordnya gimana ya Mbak?